Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Mangun Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Kewarganegaraan kelas E, UPN Veteran Jawa Timur, yang terdiri dari Hakim Bima, NPM 051, Iko Ukumi, NPM 053, dan Iza Ashanti, NPM 054, dan saya sendiri, Maya Hana Dwi, NPM 056. Yang terhormat kepada Bapak Rega Ritomia, SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewarganegaraan ini, dan teman-teman sekalian dari kelas kewarganegaraan E yang kami sayangi. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan topik yang berjudul Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahannya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Undang-Undang Dasar 1445 berlaku sejak tahun 1945 sampai 1948. Selanjutnya berubah menjadi Konstitusi RIS yang berlaku sejak tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya berubah lagi menjadi UUD S 1950 yang berlaku dari tahun 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir, kembali lagi kepada UUD 1945 yang berlaku sejak tahun 1950 hingga saat ini. Hal ini menandakan bahwa kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita, harusnya dapat membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan perubahannya yang berkaitan dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri, lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat, dan yang terakhir ada DPD atau Dewan Permusyawaratan Daerah. Berikut penjelasan secara detail mengenai perubahan aturan dasar yang ada dalam naskah asli UUD 1945 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR. Ketentuan mengenai MPR dalam naskah asli UUD 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 ayat 3, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2, ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau
Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkisme dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul wewenang baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden, pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR, berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kewenangan MPR lainnya diatur dalam pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan keanggotaan, susunan, dan waktu sidang MPR. Pasal 19, Rumusan Naskah Asli. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 19, Rumusan Perubahan. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Perubahan-perubahan DPR. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Pada pasal 20, poin pertama, adanya perubahan peran DPR yang diatur dalam pasal 20A. Poin kedua, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Poin ketiga, membahas rancangan undang-undang bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR. Pada pasal 20A. Poin pertama, fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Poin kedua, DPR memiliki hak interpretasi, angkat, dan hak menyatakan pendapat. Poin ketiga, anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Untuk pasal 22C, ayat pertama berisi mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ayat keempat, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Untuk pasal 22D, ayat pertama berisi mengenai Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ayat ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk ayat keempat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan yang semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.